Dahulu kala, di saat Mataram kuno berkuasa di Jawa Tengah, di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya, terjadi kemelut dalam keluarga kerajaan. Puncaknya, pada tahun 928 Masehi, Raja Mataram kuno Dyah Wawa memerintahkan Rakai Hinu Empu Sindok untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berbagai sumber menceritakan perpindahan tersebut untuk mengantisipasi perang saudara dalam tubuh kerajaan. Ada juga yang menyebut pusat kerajaan mengalami kerusakan hebat akibat letusan gunung berapi, gempa bumi, dan hujan material abu vulkanik. Selain itu, sumber lain mengatakan perpindahan itu untuk mengatur strategi menghadapi gempuran pasukan Pamalayu dari Kerajaan Sriwijaya. Di Jawa Timur, Rakai Hinu Empu Sindok diberi keleluasaan penuh oleh Raja Dyah Wawa untuk mengatur segala sesuatu tanpa persetujuan raja, termasuk mengatur strategi melawan pasukan Sriwijaya yang terus menggempurnya. Strategi disusun. Pusindok mendapat bantuan dari rakyat Kakatikan Sri Jaya Merta yang dipimpin Samgat Pu Anjuk Ladang. Perang besar terjadi di tanah lapang yang dikelilingi pohon perdunan lebat, tempat persembunyian rakyat Kakatikan sebagai kekuatan besar Rakai Hinu Empu Sindok. Saat kedua pasukan kerajaan berperang dengan sengitnya, dari lebatnya pohon perdu keluar rakyat Kakatikan, mengepung dan membantai habis pasukan Pamalayu Sriwijaya.
Setelah berhasil memenangkan peperangan, Raja Diyahawawa mengangkat Empu Sindok sebagai menantunya, dinikahkan dengan Sri Wardani Kebi Umisori atau Dyah Kebi. Tahun 929 Masehi, Diyahawawa menyerahkan tampuk kekuasaan pada Empu Sindok dengan mendirikan kerajaan baru di Jawa Timur dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Dyah Sindok Sri Isyana Pikrama Darmo Tunggadewa. Dengan begitu, dinasti Wangsa Sanjaya berakhir, digantikan dinasti baru Empu Sindok, dinasti Wangsa Isyana. Pada tahun 937 Masehi di tanggal 10 April atau tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Caka, sebagai rasa terima kasih pada rakyat Kakatikan Sri Jayamerta, Empu Sindok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, dan Rakai Kanuruhan untuk membangun bangunan suci dan Tugu Jayastamba sebagai tanda kemenangan melawan pasukan Pamalayu dalam perang rakyat semesta. Empu Sindok juga menetapkan Kakatikan Sri Jayamerta sebagai Sima Swantantra, wilayah bebas pajak, sebagai persembahan kepada Bathara Sang Hyang Prasada, dan menghadiahi rakyat Kakatikan dengan emas dan kain. Jadi peristiwa Manusuk Sima itu adalah upacara penetapan status Sima Swatantra. Jadi memang di masa kerajaan Hindu Buddha itu Sima Swatantra itu status daerah yang tertinggi yang diberikan oleh raja. Ada beberapa rama atau kepala desa yang meminta kepada raja untuk diberi status Sima. Tetapi khusus untuk di sini itu adalah pemberian raja Empu Sindok atas peran dari rakyat Kakatikan Sri Jayamerta. Jadi nama aslinya itu Sri Jayamerta yang dipimpin oleh Rama Pu Anjuk Ladang. Jadi Pu Anjuk Ladang itu nama tokoh sebetulnya. Terus kemudian setelah peperangan itu selesai, Empu Sindok menjadi raja dan membentuk wangsa baru di Jawa Timur, memindahkan dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur. 8 tahun kemudian Empu Sindok memberikan anugerah, ya, anugerah berupa status tanah Sima Swatantra. Ini lompatan yang jauh sekali, yang semula daerah Kakatikan Sri Jayamerta ditingkatkan menjadi Sima. Status Sima itu perdikan atau di masa Mataram Islam itu namanya tanah perdikan, jadi tanah yang bebas pajak. Dan ini
satu hal yang menarik adalah juga dibangunnya Tugu Kemenangan yang dinamakan Jaya Stamba. Jaya Stamba itu sebagai wakil dari raja, maka bentuknya pun juga seperti pusaka, itu asli dari Jaya Stamba itu, berisi juga riwayat jalannya Manusuksima. Jadi kepada siapa-siapa saja yang diberi hadiah secara lengkap, kemudian masyarakat yang tinggal di Kakatihan Sri Jaya Merta. Dan yang menarik adalah juga Jaya Stamba ini adalah satu-satunya yang diterbitkan oleh Pusindo, tidak ada yang lain sebagai Tugu Kemenangan. Prasasti Anjuk Ladang itu dan Jaya Stamba itulah yang menjadi tanda kemenangan bahwa Pusindo beserta sisa-sisa laskar dari Kerajaan Mataram itu mendapat bantuan dari rakyat Rama Kakatihan Sri Jaya Merta sehingga bisa meneruskan dinasti dari Jawa Tengah dan Pusindo menjadi raja membentuk bangsa Isyana. Jadi pemberian raja ini yang patut disyukuri. Di bawah pimpinan waktu itu adalah Pu Anjuk Ladang. Nah, raja memberikan tanda yaitu berupa Jaya Stamba dan juga mendirikan yang dinamakan Candi Lor itu, yaitu sebagai tanda kabaktian Sri Jaya Merta. Maksudnya adalah untuk mengenang para leluhur yang ada di Sri Jaya Merta dan juga leluhur dari Pu Anjuk Ladang. Bangunan suci itu masih berdiri hingga saat ini, berupa tumpukan bata merah menyerupai bangunan candi, kendati rusak parah tergerus zaman. Dalam prasasti Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan tertoreh relief naga, cakra, dan sangka yang ditafsirkan sebagai kronogram Candra Sangkala Memet. Naga bernilai 8 sebagai ratusan, cakra bernilai 5 sebagai puluhan, dan sangka bernilai 9 sebagai satuan. Jika digabungkan, angka-angka tersebut menjadi 859 saka tahun berdirinya Tugu Jaya Stamba dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Nganjuk yang diperingati setiap 10 April setiap tahunnya. Bertahun-tahun lamanya peringatan Hari Jadi Nganjuk divisualisasikan dengan pawai alegoris boyongan dari Kecamatan Brebek menuju ke Kota Nganjuk. Visualisasi yang tidak berhubungan sama sekali dengan sejarah hari lahir Nganjuk. Namun sejak tahun 2022 di bawah kepemimpinan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi,
Hari jadi Nganjuk divisualisasikan dengan manusuk sima di lokasi Candi Lor atau Candi Jayamerta. Tahun kedua acara manusuk sima ya. Tadi sudah diberikan visualisasi sama Kota Sejuk, pemerhati sejarah di Nganjuk. Bagaimana sih sebenarnya proses pemberian, istilahnya kalau sekarang namanya otonomi, dari Empu Sendok ke Empu Anjuk Ladang, sehingga Nganjuk dikasih tanah perdikan, jadi bebas dari pajak. Tadi sudah divisualisasikan, mungkin jenengan semua juga sudah tahu bahwa ternyata sebenarnya otonomi daerah itu sejak dulu ya, sejak dulu. Maka alhamdulillah Nganjuk sudah tahun kedua ini melaksanakan manusuk sima. Memang yang benar seperti ini, yang namanya hari jadi itu pusatnya di Candi Lor. Bentuk kegiatan apa? Manusuk sima. Maka manusuk sima itu nanti saya berharap nanti kita diskusi agak lama, agak panjang. Kira-kira seperti apa? Biar nanti juga ada dua kegiatan di ulang tahun atau hari jadi Nganjuk itu, ada alegori manusuk sima seperti apa yang mau kita angkat. Tadi yang saya katakan bahwa sejarah itu kita mengingat yang dulu, terus kemudian kita sesuaikan dengan sekarang, dan juga mungkin filosofi apa yang kita bisa bedah untuk yang akan datang. Sehingga apa? Korelasinya sangat positif antara sejarah awal berdirinya dari Empu Sendok memberikan tanah perdikan kepada Empu Anjuk Ladang sampai dengan sekarang. Tadi yang saya ceritakan, pembatik Nganjuk juga pinter, ada yang pinter. Saya pengen mendapatkan gambaran bagaimana Nganjuk itu dibuatkan batik sejarah mulai Empu Anjuk Ladang, Empu Sendok sampai sekarang, dibalut dengan warna merah dengan banyak kreasi itu. Alhamdulillah kemarin kan juara 1 tingkat Jawa Timur, itu bagus. Maka nanti saya berharap acara ini dikembangkan sehingga dari esensi sejarahnya dapat, dari sisi hiburannya dapat, dari sisi wisatanya juga dapat, sehingga acara hari jadi itu harus berdampak, istilah saya. Berdampak kepada siapa? Berdampak untuk branding Nganjuk, berdampak untuk masyarakat yang kaitannya dengan sejarah, juga berdampak pada masyarakat berkaitan dengan apa? Ekonomi, wisata, dan seterusnya. Dan yang paling penting sekali apa? Biar orang Nganjuk lebih bersatu, lebih bangga pada Nganjuk itu sendiri. Awalnya, manusuk sima dilakukan komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk pada tahun 2021 lalu sebagai tandingan atau pelurusan sejarah asal-usul Nganjuk. Pada tahun 2022, ide manusuk sima diterima pemerintah Kabupaten Nganjuk dan ditetapkan sebagai agenda tahunan di Hari Jadi Nganjuk. Sementara itu, pawai alegoris boyongan dari Brebek ke Nganjuk adalah perlambang boyongan pusat pemerintahan dari Kota Brebek ke Kota Nganjuk pada 6 Juni tahun 1880 silam, sesuai SK Pemerintah Hindia Belanda nomor 20 tahun 1875 tentang pemindahan pejabat dan ibu kota Kabupaten Brebek ke Nganjuk pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Sostrokusumo. Dirgahayu Nganjuk ke 1086 tahun. Bangkit
melesat menuju Nganjuk maju, bermartabat dan sejahtera. John A.G. Cyber melaporkan.